Sebagai pengantar, menurut Bapak Ibu, apa tren terbaru dalam kurikulum pendidikan dasar yang paling berdampak bagi siswa? Mungkin Alarm. baik, menurut John Dewey, kurikulum yang dirancang itu mencerminkan kehidupan sehari-hari dan mengajarkan keterampilan pemecahan masalah, proyek kolaboratif, serta pembelajaran berbasis aktivitas. John Dewey percaya bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menghadapi dunia nyata. Jadi ini jelas sebenarnya kalau kita mah tekstual gitu ya. Ya. Kemudian ada esensialisme yang dibawa oleh William Bagley pada abad ke-20. Ini menekankan penguasaan pengetahuan dasar, keterampilan, dan nilai yang esensial bagi individu. Jadi dia lebih kepada apa sih yang menjadi kebutuhan dasar, dan memandang bahwa pendidikan sebagai sarana pembentukan disiplin intelektual dan moral. Jadi dia lebih mengedepankan pada nilai-nilai yang esensi, yang dasarnya saja. Nah, kemudian untuk humanisme oleh Carl Rogers tahun 69 menganggap bahwa setiap individu memiliki potensi unik yang perlu dikembangkan, sehingga berfokus pada pendidikan yang mengutamakan perkembangan emosional dan sosial. Kurikulumnya diarahkan untuk mengembangkan karakter siswa seperti empati, rasa tanggung jawab, dan kemampuan berpikir mandiri. Pendidikan karakter dan pengembangan diri menjadi bagian yang penting. Jadi Carl Rogers menganjurkan pendekatan pendidikan yang lebih personal, menghormati pengalaman subjektivitas dari siswanya itu sendiri. Oh, harusnya ini dulu ya. Jadi sebelum tadi Carl Rogers itu ada rekonstruksionisme sosial dari George Kohn tahun 32. Beliau mengungkapkan bahwa pendidikan sebagai alat perubahan sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan lebih baik dan adil juga. Kemudian kurikulumnya mendorong siswa untuk kritis terhadap isu-isu sosial seperti ketidakadilan, ketimpangan, serta mengembangkan proyek-proyek yang dapat mempengaruhi masyarakat. Jadi George Kohn menekankan bahwa pendidikan perlu mempersiapkan siswa untuk menjadi agen perubahan sosial. Dan terakhir, pendekatannya melalui eksistensialisme oleh Jean-Paul Sartre dan Paulo Freire di mana pendidikan harus menghormati kebebasan dan individualitas setiap siswa, memberi ruang bagi siswa untuk mencari makna hidupnya sendiri. Kurikulum dirancang lebih fleksibel, memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi minat pribadi dan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Jadi kedua para ahli ini menekankan bahwa kebebasan dan partisipasi siswa dalam proses pendidikan. Nah, kemudian pendekatan filosofis mana yang paling relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia saat ini? Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih relevan? Sepertinya semua ya. Semua pendekatannya justru lebih relevan. Ini mereka berpikir di tahun 19, ya sudah sangat lama. Dan kita baru menerapkan di tahun ini, gitu ya, tahun 2022. Nah, yang tadi Bapak Ibu sebutkan tren-tren terbaru apa? Nah, ini saya beberapa mendata tren terkini dalam kurikulum pendidikan dasar. Yang pertama adalah penerapan pembelajaran abad 21. Ini digaungkan di kurikulum 2013 dengan 4C-nya, keterampilan abad 21, yang sekarang sudah beranjak menjadi 6C, 8C ya. Jadi kurikulum saat ini semakin menekankan pada keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Fokusnya bertujuan untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang fleksibel dan inovatif sehingga mereka mampu menghadapi tantangan yang dinamis di masa depan. Kemudian muncul juga ada integrasi STEM atau STEAM.
Ini di tahun 2019 ya, udah mulai 2016-17 STEM itu udah muncul. Ya, pendekatan ini menggabungkan ilmu pengetahuan teknologi, teknik, seni, dan matematika dalam satu kurikulum terpadu. Integrasi ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan interdisipliner, pemecahan masalah, serta berpikir kritis yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital. Kemudian PBL dan IBL, pembelajaran berbasis proyek, dan JBL ya, Inquiry Based Learning. Kurikulum yang mengutamakan project based learning dan inquiry based learning mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui penyelidikan langsung, eksperimen, dan proyek nyata. Pendekatan ini mengembangkan keterampilan kolaboratif dan keterampilan penelitian siswa serta memotivasi mereka melalui pengalaman belajar yang relevan dan dengan kehidupan nyata. Dan ini juga ada di kurikulum kurikulum Merdeka tentang pembelajaran sosial emosional atau SEL. Kalau kita PSE, pembelajaran sosial emosional, social emotional learning, di mana kurikulum yang mengintegrasikan PSE membantu siswa mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan diri, kesadaran sosial, hubungan interpersonal, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena kita tahu sekarang ini banyak siswa yang enggan berinteraksi sosial, kebanyakan mereka berinteraksi dengan gadget, ya, sehingga dimunculkanlah ada pembelajaran sosial emosional. Malah di usia-usia SD, SMP mereka masih tantrum gitu ketika ada di sekolah. Makanya di kurikulum 2024 ini kita dimunculkan adanya pembelajaran sosial emosional. Fokus pada PSE ini bertujuan untuk membangun kemampuan emosional siswa agar mampu beradaptasi, berempati, dan menghadapi stres atau tantangan sosial. Selanjutnya adalah digitalisasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti papan pintar, aplikasi pendidikan, platform e-learning, pembelajaran jarak jauh telah memperluas akses pembelajaran dan memungkinkan siswa belajar secara mandiri atau kolaboratif. Dengan COVID-19 kemarin, ini menjadi salah satu bentuk keuntungan kita bersama juga, karena ya di satu sisi kita memang was learning, tapi di sisi lain kita jadi memahami bagaimana pembelajaran dengan Zoom, kan dipaksa untuk kita belajar menggunakan Zoom. Jadi semenjak COVID ini kan teknologi seperti Zoom, Google Classroom itu sudah mulai dikenalkan pada guru-guru, sehingga ini menjadi salah satu juga tren terkini. Kemudian pendekatan tadi yang disebutkan oleh Pak Anggun, pembelajaran berdiferensiasi, di mana kurikulum berdiferensiasi memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar setiap siswa. Ini juga mencakup strategi universal design for learning, nanti dibahas oleh Bu Nita, yang mendukung keberagaman siswa dalam satu kelas, sehingga semua siswa dapat mengakses dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian pendidikan berbasis karakter tadi disebutkan oleh Bu Niki, ya, sekarang ditekankan lebih banyak kepada nilai karakter dan nilai sosial. Banyak kurikulum sekarang memasukkan pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan toleransi, termasuk di PL5 itu sendiri. Tujuan utamanya adalah membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara moral. Jadi serta siap berpartisipasi dalam masyarakat yang beragam. Kemudian multikulturalisme dan inklusivitas dalam kurikulum juga mulai sekarang dimunculkan, di mana kurikulum multikultural dan inklusif menghormati dan mencerminkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengakomodasi siswa dari berbagai latar belakang dan memastikan
Dan kayaknya sudah terangkum lengkap. Tapi mungkin di sini saya akan memberikan penekanan-penekanan di area-area. Nah, untuk yang bagian kelima ini, saya mau bahas tentang pengaruh filosofi dalam hal ini yang diambil adalah humanistik dan multipolarisme dalam kurikulum pendidikan dasar. Nah, untuk filosofi humanistik dalam pendidikan dasar ini, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan yang menggunakan pendekatan humanistik ini menekankan pada pengembangan potensi individu siswa, di mana dia itu harus mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nah, sehingga pembelajaran yang ditunjukkan dalam tren untuk pendidikan dasar saat ini yaitu adalah yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid atau yang kita kenal dengan student center. Jadi dalam pendidikan student center ini guru menjadi sentra ya. Jadi dia sebagai subjek pembelajar, di mana kita sebagai guru ataupun pengajar di sini bukan sebagai instruktur ya, tapi bersifat sebagai fasilitator. Jadi hanya memfasilitasi saja seperti itu. Apa yang dipelajari siswa tadi disampaikan Bu Nanas itu harus mengembangkan keterampilan hidup. Artinya kalau dia nanti mengembangkan keterampilan hidup yang akan digunakan di masyarakat, nah pembelajarannya tentu saja harus menyelipkan apa? Lingkungan belajar yang aman, kemudian mendukung kebutuhan dasar siswanya terpenuhi, kemudian potensi akademisnya yang juga dapat berkembang secara maksimal seperti itu ya. Ini menurut Maslow tahun 1943. Nah, berikutnya untuk filosofi multikulturalisme dalam pendidikan dasar, bahwa di sini multikulturalisme ini memandang suatu keberagaman ya, kemudian inklusivitas, di mana memang siswa ini harus bisa memahami, terutama di jenjang pendidikan dasar, dari mulai sejak dini dia harus menerima bahwasannya dirinya itu adalah berada dalam suatu komunitas yang plural dan memiliki beragam macam budaya, agama, kemudian suku bangsa dan sebagainya. Jadi memang harus diajarkan dari mulai semenjak pendidikan dasar. Selanjutnya, yang keenam adalah digitalisasi kurikulum pendidikan dasar. Nah, ini masih tantangan dan potensi dalam pengembangan berbasis teknologi. Seperti kita tahu bahwa digitalisasi ini memang sudah ada dari mulai kurikulum sebelumnya. Cuman penekanan kuatnya itu pada saat pandemi kemarin. Jadi pada saat pandemi semua dari mulai guru yang guru muda ataupun guru-guru senior mau tidak mau mereka harus menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Demikian juga siswa, mereka juga harus menggunakan media, dipaksa gitu ya dengan keadaan. Mungkin sisi negatifnya kita mengalami lost learning ya, kata-kata Pak Menteri seperti itu, sehingga munculnya kurikulum merdeka. Tapi di sisi lain hikmahnya, kalau orang Indonesia kan selalu ada hikmah gitu ya di balik kejadian apapun. Jadi hikmahnya kita dipaksa untuk belajar tentang teknologi. Nah di sini tapi di sisi lain untuk mengukur sosial emosionalnya agak kesulitan seperti itu. Jadi tetap aja ya, namanya kehadiran utuh itu sangat penting ya. Jadi memang guru itu secara kehadirannya tetap tidak bisa digantikan dengan AI. Kemudian untuk yang tantangan ketujuh adalah biaya implementasinya ya, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya untuk implementasi digital ini memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar seperti itu ya. Nah, selain dari tantangan, apa potensi yang bisa kita gali ya? Jadi kita harus adil, kalau ada tantangan, potensi juga harus kita munculkan. Ketiga, nah di sini menurut laporan World Bank tahun 2020 bahwa akses terhadap pembelajaran digital meningkat pada siswa sebesar 15% dibandingkan siswa yang tidak memiliki akses digital. Jadi potensi berikutnya adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dari mana dapatnya? Ini dari game edukasi interaktif. Jadi pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan melalui gamifikasi. Jadi memang gamifikasi ini siswa senang ya, karena mereka itu terlibat
langsung ya dibandingkan dengan metode konvensional, karena kan anak-anak usia dini dan pendidikan dasar itu kan masanya bermain. Jadi kalau kita mengemas pembelajaran dalam bentuk bermain, tentu saja ini akan membuat mereka lebih senang seperti itu. Ya. Selanjutnya yang kedelapan adalah fleksibilitas dalam waktu dan tempat. Tentu saja untuk ini adalah suatu pendekatan kurikulum pendidikan dasar untuk semua siswa. Nah, di mana yang pertama ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu bahwasanya menurut Tom Vincent tahun 2021 bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, ya, disesuaikan dengan bakat minatnya. Dan memang prosesnya pun kita bisa menggunakan pembelajaran yang beragam seperti itu ya. Nah, ini keuntungannya dapat mengakomodasi perbedaan individu di dalam kelas sehingga bisa meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan belajar yang unik seperti itu. Nah, ini implementasinya dalam bentuk media audio, video, ataupun visual dalam menjelaskan materi pembelajaran yang bisa memberikan tawaran atau pilihan bagi siswa ya, seperti itu. Yang kedua, pembelajaran Universal Design for Learning atau UDL. Di sini menurut Center of Applied Social Technology tahun 2018 menunjukkan bahwa UDL ini mengurangi hambatan belajar dan menciptakan kurikulum yang inklusif sehingga memungkinkan setiap siswa untuk berpartisipasi dan berhasil dalam belajar. Dari sini implementasinya, guru menyediakan berbagai bahan ajar dan alat bantu seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, Individualized Education Program atau GAP. Kalau ditanya rencana pendidikan individual ya, biasanya di sini ada memang di kelas ini ada siswa yang berkebutuhan khusus ya, dimana guru memang harus membuat program pembelajaran individual ini karena memang kebutuhan yang individu berkebutuhan khusus itu tentu saja beda antara satu dengan yang lainnya, dan memang dalam perbuatan PPI ini targetan antara siswa A yang berkebutuhan A dengan B itu tentu saja berbeda seperti itu. Nah, di sini implementasinya PPI atau IFCD dibuat melalui kolaborasi antara guru, konselor, orang tua, dan ahli pendidikan khusus ya. Biasanya melalui proses asesmen dulu di awal seperti itu ya. Supaya memang kita tidak salah dalam membuat program individualnya. Jangan sampai kita membuat program belajar individual untuk anak mohon maaf disabilitas intelektual digunakan untuk siswa dengan disabilitas sosial maupun emosional. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif dan berbasis kelompok. Nah, di sini manfaatnya dapat meningkatkan empati dan pemahaman antar siswa ya, untuk menciptakan ruang belajar yang inklusif. Implementasinya, guru merancang proyek atau tugas yang melibatkan kerja kelompok seperti itu. Selanjutnya yang kelima, kurikulum berbasis nilai toleransi dan empati. Ini menanamkan nilai-nilai toleransi ya, dan empati yang berkontribusi pada pembentukan generasi yang inklusif dan menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Kemudian implementasinya, guru bisa mengintegrasikan pembahasan tentang toleransi dan empati dalam berbagai mata pelajaran. Saya yakin untuk sikap toleransi dan empati itu tidak sulit ya, bisa diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Biasanya kalau saya pelajaran IPA diintegrasikan pada saat kerja kelompok, pada saat diskusi seperti itu. Kemudian asesmen berbasis formatif dan multidimensi. Di sini asesmen formatif yang beragam dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka membangun kepercayaan diri dalam proses belajar. Untuk implementasinya, guru melakukan penilaian secara berkala, memberikan umpan balik yang konstruktif, kemudian sehingga siswa dapat memahami kekuatan dan area mana yang harus diperbaiki. Selanjutnya yaitu terkait dengan tinjauan filosofis tentang kurikulum dan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, berikut analisis dampak kurikulum terhadap pemikiran dan perubahan sosial. Di mana di sini kurikulum sebagai kerangka kerja dalam pendidikan. Yaitu kurikulum menyediakan struktur yang mengatur proses belajar mengajar, tentunya di institusi pendidikan. Kalau selanjutnya
peran kurikulum dalam menentukan pemikiran, nilai, dan perilaku individu. Jadi melalui kurikulum, individu dibentuk untuk memiliki nilai dan perilaku tertentu yang diharapkan dalam masyarakat. Lalu apa dampak kurikulum terhadap masyarakat? Tujuannya itu karena setiap individu tentunya dalam kaitannya kurikulum ini untuk memiliki potensi yang mempengaruhi dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat. Jadi itu sebenarnya bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kurikulum dengan perubahan sosial yang terjadi, yang tentunya saat ini perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial ini sangat dinamis dan berubah sangat cepat, memiliki dampak yang kuat untuk mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Bapak Ibu, teori-teori filsafat pendidikan tentang kurikulum yang di sini pengaruhnya ada pengaruhnya terhadap masyarakat. Yang pertama adalah perennialisme, yaitu menekankan pentingnya nilai-nilai abadi dan pengetahuan sosial. Artinya bahwa itu dalam aliran perennialisme ini bahwa ilmu itu bersifat abadi dan tentunya ilmu itu juga berpengaruh ataupun berhak didapatkan oleh siapapun, diakses siapapun, dimanapun secara universal. Lalu yang kedua, esensialisme, yaitu fokus pada pendidikan dasar yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Kenapa kita harus menempuh pendidikan? Ya, secara esensial, Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk setiap individu manusia atau kita di sini menjadi warga negara yang baik, yang taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan negara kita. Lalu aliran yang ketiga yaitu progresivisme, artinya adalah pendidikan harus berpusat pada siswa dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang sudah disampaikan oleh Bu Mas dan Bu Nita bahwa memang dalam aliran progresivisme ini pendidikan harus berpusat pada siswa sebagai subjek belajar, dan tentunya apa yang dipelajari ini relevan dengan situasi kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan nyata. Lalu aliran rekonstruksionisme, yaitu menggunakan pendidikan untuk memperbaiki dan membentuk masyarakat. Jadi pada aliran rekonstruksionisme ini, bagaimana peran pendidikan ini untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita di masyarakat dan tentunya berpengaruh dalam nantinya kebudayaan ataupun kebiasaan yang ada di masyarakat. Dan merupakan pendidikan wajib, Bapak Ibu ya, pendidikan wajib yang harus ditempuh, yang kemarin sudah kita sempat bahas di mata kuliah problematika dan wawasan pendidikan dasar, bagaimana program wajib belajar ini mencakup sampai dengan 12 plus 1 tahun, mulai dari usia sekolah jenjang SD, SMP, SMA plus 1 prasekolah, tahun prasekolah ini menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah, di mana apabila kebijakan ini sampai dengan pemerintah tidak memberikan alokasi anggaran yang tepat, maka ini program wajib belajar tentunya bermasalah juga. Dan ya, apalagi saat ini anggaran pendidikan untuk Indonesia mulai tahun depan 2025 di periode pemimpin yang baru itu sebesar 20% dari anggaran total pemerintah untuk tahun 2025. Artinya 20% dari anggaran total yang dimiliki pemerintah ini menjadi salah satu anggaran terbesar, Bapak Ibu, dari berbagai kementerian. Badan pendidikan salah satu terbesar itu Iya, di undang-undang udah 20%. Jadi memang alokasinya sudah sesuai. Karena anggaran pendidikan itu tadi. Namun ada beberapa problem kemarin teman-teman yang mendaftar beasiswa anggarannya dipangkas. anggarannya terpangkas, jadi yang kasihan.
mungkin alihkan ke IKN. Makan Mau makan gratis. Ya, walaupun kita nggak dapat bagiannya, tapi setidaknya untuk Ya. kita sudah bisa mandiri, sementara peserta didik kita mungkin butuh. Biar lulusnya cepat kalau bayar sendiri. Termotivasi. Iya benar. Pasti yang beasiswa ibu mau sampai 34. Janganlah. Kita kan mau cari kerja. Nah ini Bapak Ibu, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga dalam pendidikan ini. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan dasar ini menjadi salah satu hal yang penting. Bagaimana di sini sudah seyogyanya bahwa di mana kita sebagai pendidik yang seharusnya memberikan pendidikan, ya malah justru mendapatkan permasalahan dalam mendidik peserta didik kita. Nah ini menjadi hal yang perlu kita waspadai dan perlu kita antisipasi, dan tentunya kita harus berkolaborasi dengan orang tua agar bagaimana ketika para peserta didik ini menempuh jenjang pendidikan di sekolah, maka seharusnya pihak sekolah juga memberikan pelayanan terbaik, dan tentunya orang tua juga harus dapat berkolaborasi untuk mendidik anaknya, tidak hanya pihak sekolah. Ketika anaknya, mohon maaf, banyak kutip, bandel atau tidak mengikuti peraturan, ketika ditertibkan, maka juga orang tua harus setuju dengan hal itu. Kalau tidak, maka kasus-kasus yang terjadi seperti di Sulawesi, di Wonosobo, malah menjadi yang dilematis gitu ya, dan menjadi viral di masyarakat. Kalau pendidikan karakter namanya dan peran orang tuanya menjadi satu hal yang menjadi sorotan. Bahkan di beberapa media sosial itu ada sindiran-sindiran parodi gitu ya, ketika siswanya berantem, gurunya tidak berani menegur karena nanti dikhawatirkan terlibat. Nah, gitu. Sampai siswanya ada yang di kelas tidur, siswanya ada yang di kelas nggak memperhatikan gurunya ngajar, gurunya tidak berani menegur karena nanti khawatirnya menjadi kasus seperti itu. Jadi salah satu kebijakan dari pemerintah untuk mensukseskan program Itu udah 2 kali ganti. wajib belajar namanya dalam pendidikan sekolah dasar ini ada program bantuan operasional sekolah. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi biaya pendidikan. Jadi kalau begitu diganti, boleh. Mampu siap untuk masuk Nggak mau juga, perkembangan yang ada dan mengikuti dunia kerja yang saat ini memang sedang dibutuhkan. Sudah kami sampaikan tadi bahwa karakter itu menjadi salah satu hal yang sangat penting, utamanya di kurikulum yang saat ini berjalan, kurikulum terbuka menjadi salah satu tumpuan utama untuk proses pendidikan, yaitu pendidikan karakter, di mana memang karakter peserta didik saat ini tantangan Bapak Ibu dan solusi dalam pendidikan dasar secara umum. Tantangan utama seperti aksesibilitas dan kualitas. Pendidikan dasar menghadapi tantangan serius dalam hal aksesibilitas bagi semua anak dan kualitas pengajaran yang tidak merata. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nita dan Bu Nanas bahwa memang untuk saat ini kurikulumnya sudah baru dan kurikulum sudah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan saat ini, dan yang menjadi kendala di sini adalah pemerataan Bapak Ibu. Jadi pemerataan untuk pendidikan ini belum merata, bahkan sangat signifikan perbedaannya antara pendidikan yang tersedia di kota dan pendidikan yang ada di 3T radio. Tadi masuk mati. Lalu selanjutnya solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yaitu penggunaan teknologi dan metode pengajaran baru dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tingkat dasar. Jadi teknologi ini menjadi salah satu solusi bagaimana hambatan-hambatan pendidikan yang belum merata tadi bisa diselesaikan. Ya, karena dengan adanya kaitan dengan kurikulum di Indonesia ini, jadi temuannya menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam akses dan kualitas pendidikan dasar saat ini. Lalu rekomendasinya perlu ada kebijakan yang fokus pada peningkatan kurikulum dan pelatihan guru yang efektif dalam pembelajaran. Jangan ditahan. Lalu harapan dan prospek masa depan ketika bisa di sekian presentasi dari saya, Bu Nanas dan Bu Nita. Apabila ada hal yang
perlu didiskusikan, ditambahkan ataupun disempurnakan, monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.